Pernah bikin band Deadly Ground tahun 94-95 lah ya. Terus saya sebagai vokal gitulah di Deadly Ground ya. Saya Tom Coil dari band Coil, band yang cukup tua usianya, berapa ya? Mungkin bandnya udah lebih dari 25 tahun. Backfit, band alternatif rock yang ya sudah lama sih, umurnya udah 25 tahunan. Halo, saya Trisno, basisnya Pas. Atas nama Bapak, oh ini masuk, oke terusin. Atas nama Putra, oke terusin aja. Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terusin, belakangnya apa? Ntar cari lagi. Seperti saya dulu waktu awal-awal underground mah ya saya mah underground aja, musik lain mah sampah, musuh gitu. Kalau sekarang kan ya sudah mulai bisa menerima gitu kan. Nah itu aja. Band underground apalagi yang band-band yang musiknya keras gitu. Hampir semua liriknya dari kritik sosial, anti kemapanan, anti kapitalisme dan segala macam. Andaikan saat ini saya ketemu Bung Karno, apa sih yang bakal saya obrolin? Pemerintah harus jujur, jangan bohong. Saya sih terpikirnya gimana caranya kita sebagai orang-orang yang dianggap terbelakang bisa membalikan arus itu dari selatan kembali ke utara. Adalah sebenarnya kan saat itu terjadi pas pun kita lagi zaman masih jadi mahasiswa di kampus. Mensuarakan itu yang namanya kritik itu kan lewat seni gitu ya. Kang, saya bikin skripsi tentang ini. Oh, oke, keren. Bagus kan nilainya? Saya dapat A. Oh, ya bagus. Coil ini banyak bikin musik di luar genre rock lah katakan. Kalau lirik itu sejujurnya saya bikinnya ngasal gitu. Jadi saya bikin lirik lebih ke kata-kata yang masuk, apapun kata-katanya yang bisa masuk ke lagu tersebut, terus saya perkirakan akan mungkin menjadi hits lah gitu. Maksudnya menjadi hits ini bukan hits jadi lagu nomor 1 yang paling laku atau enggak, cuman kata-kata yang ya, saya pikir lucu aja lah gitu. Cuman mungkin perbedaannya yang menurut saya lucu, menurut orang lain menyeramkan, atau menurut orang lain mengerikan, atau sangat serius, fokusnya kepada lirik-lirik antisosial mungkin, atau lirik-lirik mengkritik atau gimana gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak concern akan hal tersebut, karena kalau untuk saya kayak kita bikin film, misalnya bikin film tentang Dracula, kan bukan berarti yang bikin filmnya suka ngisep darah orang gitu kan, atau bikin film tentang korupsi, bukan berarti yang bikin filmnya orang yang anti korupsi atau bahkan orang yang suka korupsi. Itu tuh bukan hal yang nyambung gitu antara apa yang saya bikin dengan kepribadian saya sendiri. Saat bikinnya itu karena
saat itu saya lihat di YouTube wawancaranya Bung Karno, terus lirik itu sebetulnya berandai-andai aja. Andaikan saat ini saya ketemu Bung Karno, apa sih yang bakal saya obrolin dengan dia, apa sih gitu. Kayak gitu. Maksudnya kan lu yang ngajarin nasionalisme naon gitu. Saya juga nggak punya jawaban untuk itu. Saya nggak membuat kesimpulan juga, tapi kayaknya kalau berandai-andai ngobrol dengan Bapak Soekarno mungkin menjadi begitu gitu. Jadi di lirik itu sebetulnya kayak ada dialog. Part ini yang ngomongnya si yang nanya, maksudnya saya yang nanya gitu. Part ini yang mungkin, mungkin jawaban Bung Karno begini ya mungkin gitu. Di saat si pemerintah tadi sudah sangat mengayomi orang-orang miskin, nanti si band-band ini akan berubah. Liriknya nggak akan tentang anti pemerintah lagi. Bandnya mungkin makin banyak. Ya kita tahu di Swedia, di Finlandia, dan dia yang lain kan di negara-negara tersebut. Mungkin Asia, Jepang gitu. Band punk, band metal ini mungkin membahasnya tentang setan, tentang anti agama, hal-hal yang udah bukan memprotes pemerintah lagi. Karena masih banyak tema lain yang bisa digali oleh seniman-seniman musik yang keras ini gitu. Karena hidupku lagi denganmu, jadi cukup cair dan banyak waktu untuk menyindir, cukup menyindir, Mungkin di lagu Impresi, di lagu Hai Negeri itu sama kok. Saat itu mungkin yang namanya, dimanapun mungkin yang namanya pemerintahan sih ada yang adil atau tidaknya itu relatif ya. Cuman kita mungkin sebagai mahasiswa saat itu mensuarakannya ya itu lewat karya. Ada beberapa yang namanya fenomena mungkin ketidakadilan terjadi kan. Kita ekspresikan sebagai band kampus lewat lagu, dan awalnya pun semuanya banyakkan lirik Sipas sih, semua berbicara soal sosial sih. Minim cinta, tidak ada the power of love. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perasaan sudah diwakilkan semua sama DPR. Katanya sudah diwakilkan semua. Kerakyatan naon ya? Kerakyatan apa yang harus dipimpin sama mereka? Terus keinginan apa yang diwakilkan sama mereka? Nah, rasa-rasanya kalau saya sih merasa tidak terwakili. Dan kita harus tetap merasa diwakilkan oleh mereka. Kalau pendidikan acuannya pelajaran, belajar dan teori gitu. Nah, kalau di jalanan itu praktik. Teori bisa jadi
bagus kalau prakteknya bagus. Tapi praktek bisa jadi bagus kalau didukung dengan teori yang bagus. Mungkin bisa saling mendukung, tapi untuk mengaplikasikan itu dengan baik ya harus banyak berdialog, banyak ya masing-masing bisa saling menarik pelajaran. Saya terlahir zaman Orde Baru. Dari SD, SMP, SMA, saya belajar PMP kan, seperti terdoktrin gitu, berarti pendidikan moral Pancasila. Otomatis ya Pancasila ya hafal gitu, keadilan sosial ya. Kadang-kadang kita juga tidak adil kan sama orang lain atau sekitar kita gitu. Kita bilang keadilan sosial yang kayak apa gitu ya. Karena kadang-kadang kan manusia kan egois juga kan. Tapi ya tetap aja ya Pancasila gitu ya. Karena sudah terdoktrin dari zaman Orde Baru. Bangun dari lelap, sadar mengerjap. Anak-anak yang independen adalah anak-anak yang berpikir sesuatu yang tidak banyak dipikirkan orang gitu. Jadinya mereka membuat musik dengan lirik yang tidak banyak dibicarakan atau tidak banyak dibahas. Saya setuju sih bahwa musik bisa dijadikan media untuk mengkritik, dalam hal ini mengkritik sosial gitu. Dan saya rasa mengkritik tidak harus dengan musik keras, tidak harus dengan musik hardcore punk atau metal gitu. Saya rasa banyak cara untuk menerjemahkan ke daya kritis kita gitu terhadap apapun yang kita lihat sehari-hari. Dan saya membuat lagu itu tidak agresif. Kita membuat musik yang menurut kita bagus, ya semoga menurut orang Jawa bagus, bisa menghibur orang lain dengan lirik-liriknya yang menurut kita bisa juga memotivasi orang. Nekat sih kalian ngundang Otong sih. Nekat. Semua yang teman-teman saya yang saya kasih, nih lo ikutan nih, lo dengar ini, serius nih, yakin nih panitianya ngundang Otong nih, gitu ya. Semuanya ngomongnya sama, rata-rata ngomong gitu, yakin, gitu, mau ngundang Otong nih. Ya lu nonton aja nanti.